Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan compressibility, yaitu aliran kompresibel dan incompressible atau tak kompresibel. Jadi, dalam ilmu mekanika fluida, kita akan mengenal dua jenis aliran utama, yaitu aliran yang kompresibel dan aliran tak kompresibel atau incompressible. Kedua jenis aliran ini itu memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk kita pahami, terutama saat kita mempelajari aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu aliran tak kompresibel atau aliran inkompresibel? Aliran inkompresibel adalah jenis aliran fluida di mana densitas atau kepadatan itu tidak berubah meskipun tekanannya meningkat, sehingga sulit untuk dikompres. Hal ini biasanya terjadi pada aliran seperti air atau cairan. Karena apa? Karena molekul-molekul dalam cairan berada dalam jarak yang sangat rapat, sehingga sulit untuk ditekan lebih rapat lagi. Contohnya ya, misalnya adalah air yang mengalir di pipa, saat mengalir kepadatan air tetap stabil, sehingga lebih mudah untuk dianalisis menggunakan persamaan sederhana seperti persamaan Bernoulli. Ketidakkompresibelan air atau incompressibility-nya juga dimanfaatkan pada sistem hidrolik, misalnya pada rem mobil atau alat berat seperti eskavator. Jadi sistem ini bekerja dengan baik karena cairan itu atau incompressible itu dapat mentransfer energi secara efisien tanpa perubahan volume. Nah, sekarang apa itu aliran kompresibel? Bisa ditekan, kompres. Berbeda dengan cairan, gas bersifat kompresibel. Ini berarti densitas gas dapat berubah tergantung pada tekanan dan suhu. Molekul-molekul dalam gas memiliki jarak yang lebih renggang atau jauh sehingga lebih mudah untuk dimampatkan atau dikompres. Contoh aliran kompresibel adalah udara yang masuk ke dalam mesin jet, kemudian udara tersebut mengalami perubahan tekanan dan kepadatan saat melewati tahapan kompresi, pembakaran, dan kemudian ekspansi. Proses ini menghasilkan dorongan yang digunakan untuk menggerakkan pesawat. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaan penting ya. Perbedaan penting antara aliran kompresibel dan tak kompresibel terletak pada perilaku densitasnya. Pada aliran tak kompresibel, ya, inkompresibel, densitas hampir selalu konstan, kepadatannya konstan, sehingga memudahkan perhitungan. Sebaliknya, aliran kompresibel itu densitasnya itu berubah, sehingga membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Tekanan juga berperan penting. Pada aliran tak kompresibel, perubahan tekanan tidak mempengaruhi densitas, tetapi pada aliran kompresibel, ketika tekanan dan densitas saling mempengaruhi. Oke, jadi kesimpulannya adalah aliran kompresibel dan tak kompresibel adalah konsep dasar dalam mekanika fluida yang sangat berguna di berbagai bidang. Dengan kita mempelajari antara kompresibel dan inkompresibel, kita dapat memahami cara kerja sistem modern, mulai dari rem, mobil, hingga pesawat jet. Jadi pemahaman ini tidak hanya penting untuk sebagai engineer, tapi juga siswa juga mengerti lebih dalam tentang dunia sains dan teknologi.